Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang namanya tidak sempat diusulkan di dalam musyawarah desa? Sobat desa bahwa masyarakat dapat mengusulkan dirinya atau orang lain yang tidak mampu melalui mekanisme pemutakhiran mandiri. Caranya cukup mudah dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos di menu usul sanggah. Halo Sobat Desa, Assalamualaikum. Sobat Desa, di antara banyak perbincangan panjang di media sosial adalah perbincangan tentang bantuan sosial atau bansos. Dan di antaranya yang sering diungkapkan adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan bantuan sosial, misalnya PKH ataupun BPNT maupun BST. Bagaimana cara untuk masuk di dalam data DTKS sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Itu adalah perbincangan-perbincangan yang sering disampaikan oleh beberapa warga desa di dalam forum-forum maupun di dalam grup-grup media sosial yang ada. Sobat Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dapat disarikan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, keluarga miskin itu bisa diusulkan untuk dimasukkan di dalam DTKS berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang dipimpin oleh BBD dan dihadiri oleh masyarakat beserta pihak pemerintah desa. Di dalam musyawarah desa tersebut diputuskan nama-nama dari warga desa yang kurang mampu untuk dimasukkan di dalam DTKS. Yang kedua, bahwa usulan dari hasil musyawarah desa ini disampaikan dan diverifikasi oleh dinas sosial di kabupaten atau kota. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan verifikasi usulan yang masuk ke dinas sosial tersebut dikoordinir oleh TKSK. Yang keempat, data yang dianggap valid dan layak untuk masuk di DTKS, data keluarga miskin yang didatakan tersebut datanya diinput oleh operator 6NG. Yang kelima, data yang masuk tersebut oleh pemerintah daerah dikirim ke Kementerian Sosial untuk diolah di Pusdatin Kementerian Sosial. Yang keenam, data yang sudah diolah tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Sosial. Yang ketujuh, data yang sudah disahkan ini akan dijadikan acuan data awal setiap program bantuan sosial berdasarkan tingkat kemiskinannya. 8. Namun, meski namanya sudah masuk di dalam DTKS, tidak berarti keluarga tersebut serta-merta otomatis akan mendapatkan bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena jumlah atau kuota penerima bantuan sosial terbatas, dan masing-masing program bantuan sosial memiliki kuota penerima bantuan sosial yang berbeda-beda. Sobat YouTube, data di DTKS harus terus dimutakhirkan oleh pemerintah daerah supaya datanya akurat dan validitasnya terjaga. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang namanya tidak sempat diusulkan di dalam musyawarah desa? Sobat desa bahwa masyarakat dapat mengusulkan dirinya atau orang lain yang tidak mampu melalui mekanisme pemutakhiran mandiri. Caranya cukup mudah dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos di menu usul sanggah. Nantinya, usulan yang masuk tetap akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Mekanismenya sama seperti yang sudah kita sampaikan di atas, khususnya pada nomor 2 sampai dengan nomor 6. Jadi warga desa, jika kita simpulkan bahwa pertama, setiap warga miskin berhak diusulkan atau mengusulkan dirinya, namun tidak semua usulan yang masuk di dalam DTKS bisa dikabulkan karena masih harus melalui verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Yang kedua, proses verifikasi itu dikoordinir oleh TKSK. Yang ketiga, sumber daya manusia PKH, dalam hal ini pendamping sosial PKH, sama sekali tidak terlibat dalam proses verifikasi tersebut. Yang keempat, SDM PKH hanya pengguna data dari DTKS yang sudah disahkan oleh Menteri Sosial. Yang kelima, tugas SDM PKH
hanya melakukan validasi data CKPM atau calon keluarga penerima manfaat dan memberikan penilaian apakah CKPM tersebut layak atau tidak layak menjadi penerima bantuan sosial PKH. Kelayakan tersebut dilihat dari ada atau tidaknya komponen PKH yang ada di keluarga tersebut dan menilai kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut, masih miskin atau sudah sejahtera. Sobat Desa, mari kita belajar memahami sebuah alur dan mekanisme pendataan warga miskin yang sudah dibuat oleh pemerintah, supaya kita tidak saling menyalahkan. Semoga informasi ini bermanfaat Sobat Desa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.